Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini saya lagi ada di Jalan Cimahi. Kita akan mereview salah satu villa yang cukup hits di Jalan Kolonel Masturi. Tapi yang istimewa, kali ini kita akan mereview salah satu tipe terbaru yang belum orang review. Untuk menuju ke villa ini, teman-teman bisa ambil jalan Lembang atau juga jalan Cimahi. Nah, ini kita mau belok kiri, ini jalan menuju ke villanya. Nah, buat teman-teman, villa ini tuh cukup terkenal, tapi karena kita akan review tipe terbaru dan tipe terfavorit. Nah, ini sebelah kanan adalah area untuk drop off. Tapi karena kita belum waktunya check-in, kita akan langsung parkir aja dulu. Karena dari area parkir ke drop off itu deket banget. Nah, ini area parkirnya. Nah, untuk parkirannya tuh dia cukup luas ya, dan di sini tuh selain ada resort juga ada restonya. Nah, ini dia. Jadi jaraknya deket banget. Kalau teman-teman mau drop off dulu di sini barang bisa langsung deh parkir. Nah, ini suasana depannya. Terus ini area resto, dan untuk reservasinya itu di area kiri. Nih yang sebelah sini. Teman-teman bisa reservasi di sini dan deposit 200.000 ya kalau mau menginap. Nah, kita akan explore aja area restonya dulu ya. Nah, untuk area restonya itu dia didominasi sama area outdoor ya. Terus juga banyak tanaman hijau dan segar. Nah, itu tempat reservasi tadi kita. Terus ini tuh asalnya playground, dan sekarang itu playgroundnya pindah. Kayaknya mau dijadiin taman gitu. Nah, ini adalah area yang utama kayaknya. Terus di sini tuh dia nggak tertutup, jadi kayak semi outdoor gitu. Nah, playground yang tadi sekarang pindah ke sini. Ini juga belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Jadi sebenarnya waktu itu playgroundnya di sebelah sana ya. Dan sekarang pindah ke sini, jadi baru dibuat lagi dan akan dibikin lebih nyaman. Mungkin biar lebih menjorok, jadi anak-anak lebih bebas bermain. Nah, kita akan lihat lagi area lain dari kafenya. Nah, untuk kafenya ini bener-bener dia tuh banyak area terbukanya. Jadi kalau hujan ini memang agak cukup PR. Nah, teman-teman, selain di area kanan juga ada resto di area kiri. Nah, cafe ini tuh kalau malam cantik banget. Nanti kita akan jalan-jalan pas malam ya. Dan juga kalau malam minggu itu ada live musik. Nanti kita juga akan lihat pas malam, karena kebetulan kita nginep di pas malam minggu. Kita lihat juga area kolam renangnya yuk, yang pas banget nih posisinya itu sebelahan dengan kafenya. Nah, di samping area kolam renang tuh banyak banget disediakan tempat duduk kayak beanbag dan bangku-bangku yang estetik. Nah, kalau ini pool barnya, teman-teman bisa pesan di area depan cafe atau juga di area depan kolam renang. Terus di depan kolam renang tuh ada area untuk bakar kayu. Kayaknya ini kalau kita nginep barengan seru ya, bakar kayu di sini. Nah, kita akan lihat lagi nih ke sebelah kanan yang juga banyak disediakan area duduk yang cukup estetik nih. Nah, di sini tuh ada perosotan. Jadi kolamnya itu dia nggak terlalu gede, agak nanggung gitu. Tapi kalau untuk si kecil oke lah ya. Nah, di sebelah sini ini lebih dalam. Tapi jujur aja kita nggak tahu nih kedalamannya, karena selama kita menginap tuh nggak berenang. Si kolamnya tuh lebih enak untuk dilihat gitu loh. Tapi kalau untuk berenang kayaknya kurang gede dan agak nanggung. Ini kalau anak-anak berenang aja sih oke lah ya. Nah, kita akan lihat lagi yuk area lain dari kolam renang. Nah, di bawahnya itu ada bangku-bangku dan juga ada ayunan yang sangat estetik. Nah, untuk lantainya sama, masih dari batu. Nah, dari kolam renang ini ada jalan yang menuju ke salah satu tipe. Yang ini tuh cuman ada 2 unit. Dan juga ini tuh salah satu tipe terfavorit yang ada di Tibra Villa.
Jadi seperti yang udah saya bahas, kalau kita akan mereview tipe terbaru yang belum ada yang review, dan juga tipe terfavorit yang ini tuh sebenarnya udah ada yang review sih dan banyak. Tapi kita akan review lagi buat teman-teman ya, biar siapa tahu nih ada sesuatu yang baru. Nah ini dia view dari tipe tree house. Jadi ini tuh ceritanya kayak rumah pohon gitu. Dan ini viewnya langsung ke tipe camp yang itu tuh tipe terbaru di mana kita menginap. Nanti kita akan lihat gimana serunya menginap di tipe terbaru yang ada di Tibra Villa. Nah tipe treehouse ini dia punya jacuzzi yang viewnya tuh langsung ke lembah gitu. Nah ini tuh area balkonnya. Terus di sini disediakan 2 kursi buat santai dan ini view dari balkonnya. Kita langsung lihat dan room tour aja yuk. Nah di depannya tuh ada stool gitu, terus ada bed, dan ini tuh areanya tuh bener-bener full kayu ya dan estetik banget. Dan gaya bednya tuh bukan bed, kamarnya tuh dia kayak mezanin. Di atasnya ada kamar kecil yang dia tuh langsung terhubung dengan kamar utama nih, kayak terbuka gitu. Untuk lampunya estetik dan di sini udah disediakan AC ya. Terus buat teman-teman yang suka kamar-kamar estetik, Tibra Hotel ini cocok banget karena areanya semuanya super estetik. Nah kita akan lihat gimana penampakan area bawahnya ya. Nah di sini tuh ada jaring-jaring, terus lampunya juga cantik. Kita lihat kamar mandinya. Untuk kamar mandinya terpisah ya antara area toilet dan juga wastafel, juga dengan area mandinya. Di sini ada 2 shower yang stand dan juga ada yang fleksibel. Nah di sudut sini tuh ada komplement kayak teh, kopi, gula, air mineral yang di botol kaca bisa direfill, ada perangkap nyamuk, ada teko listrik, dan ada kulkas. Di area sudut sini ada jendela yang bulat gini, estetik banget. Nah kalau ini agak kelihatan dari jalan, tapi jalannya bukan jalan umum, yaitu jalan menuju ke Villa Treehouse. Jadi bisa ditutup aja biar lebih privacy ya. Nah ini view yang tadi kita udah lihat. Viewnya cantik banget, langsung ke lembah, dan di bawah ini tuh kita akan nginep, juga review lengkap dan belum ada yang review, jadi nanti teman-teman harus nonton ya biar tahu tipe terbarunya kayak apa. Nah kita akan jalan-jalan lagi ke tipe villa berikutnya. Nah ini tuh sebelah kanan kolam renang, jadi antara villa-villa dan kolam renang itu dibatasi sama pagar. Dan untuk Villa Tibra ini didominasi oleh view taman ya. Nah di area kolam renang itu nggak ada villa, jadi kalau ada villa dengan tulisan pool view itu bukan berarti villanya sebelah kolam renang, melainkan kayak gini nih. Jadi dari villa ada pagar keluar langsung kolam. Nah dari villa bisa ngintip kolam renang memang. Nah buat teman-teman yang pengen lihat view terbaiknya, nanti aku kasih gambaran ya. Nah kalau biasanya aku sangat detail ngasih tahu perbedaan setiap tipe, kalau Villa Tibra ini agak susah karena dia nggak ada nama villanya, lebih ke nomor kamar. Jadi susah mengklasifikasi perbedaannya apa. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada view lembah dan juga pepohonan. Nah buat teman-teman yang pengen dapat kamar atau villa dengan view terbaiknya, bisa ambil kamar 509 atau 510. Nah, sebenarnya akan lebih mudah ya untuk mengklasifikasikan villa itu berdasarkan tipe atau penamaan. Misalnya deluxe, superior, atau suite, atau juga namanya misalnya anggrek atau mawar. Jadi bisa ngebedain antara satu tipe dan tipe lain. Kalau di sini tuh bentuknya hampir mirip dan klasifikasi namanya tuh berdasarkan nomor. Jadi aku agak susah nih nunjukin perbedaannya. Kecuali yang treehouse karena udah namanya beda, terus bentuknya juga beda. Nah di sini tuh ada area hijau terbuka, cukup luas. Aku kira ini masih area Tibra, ternyata bukan. Ini Villa Lovina. Nah ini sebelahnya tuh Villa Tibra. Ini deretan Villa Tibra. Terus ke bawahnya Villa Lovina. Unik ya, satu area bentuknya mirip tapi beda manajemen. Nah ini kurang lebih suasana di Villa Lovina. Untuk pemesanannya pun beda. Teman-teman bisa lihat di aplikasi pun penamaannya beda. Ada yang Villa Lovina dan Villa Tibra itu terpisah ya, karena beda manajemen. Unik ya?
Nah, kalau Villa Lovina ini dia sisi paling kiri. Nah, sekarang kita akan berpindah tempat ke sisi paling kanan dari Villa Tibra. Di sini ada area yang cukup menarik, ala-ala Bali gitu, terus estetik, instagramable juga. Nah, di sini ada villa atau tipe terbarunya, bukan villa sih, lebih ke camp atau glamping. Nah, nanti kita akan review lengkap. Kenapa? Karena waktu kita kesini belum ada yang review lengkap, masih spill sedikit. Kenapa? Karena memang baru buka ya. Nah, area ini tuh kalau malam lampunya nyala dan bagus banget. Ini harusnya jadi area nonton, cuman tadi malam tuh hujan kayaknya, jadi nggak nonton ya. Nah, ini area komunal dan cukup menarik. Terus di bawahnya view-nya langsung ke camp atau tipe terbaru. Ini tuh dulunya kebun gitu dan sekarang dijadiin camp. Nah, nanti kita akan review detail buat teman-teman ya. Nah, dari area nonton barusan tuh ada tangga menuju ke bawah. Itu tuh ke area komunal lainnya. Nah, di sini tuh selain bisa duduk-duduk di atas, juga bisa duduk di area sini dengan view yang sama, yaitu ke camp atau ke lembah. Dan di area sini tuh disediakan banyak kursi dan bangku untuk duduk-duduk santai. Jadi kalau nginep di Tibra terus bosan di kamar, bisa nih teman-teman yang menginap jalan-jalan ke area sini dengan view langsung lembah atau juga camp yang nanti kita akan review. Nah, view-nya tuh sama semuanya ke area camp. Nah, dari tipe treehouse juga view-nya ke sini ya. Jadi ini kayaknya pusat perhatiannya dari Tibra Villa. Nah, kita spill sedikit cerita tentang camp ini. Waktu kita lihat Instagramnya Tibra, itu ada camp dipenuhi bunga. Nah, pas kita kesini, kenapa bunganya nggak ada ya? Ternyata sudah dipanen. Jadi ini tuh kayak kita kalau nginep di sawah ya. Kadang ada hamparan sawah, tapi kadang juga kalau udah dipanen ya warna tanah coklat. Nah, pas kita kesini kebetulan baru dipanen. Harusnya di sini tuh ada bunga warna-warni. Wah, lucu banget. Semoga pas teman-teman kesini bunganya lagi banyak ya. Nah, ini sebelah kanan tuh kamar mandi, sebelah kiri ada area kolam gitu. Nah, ini kamar mandinya. Nah, nanti kita juga akan cerita. Jadi kemarin tuh kita dapet kamar yang tinggal satu-satunya. Nah, kita kira bakal ya kayaknya sisa gitu. Ternyata kita dapet kamar terbaik. Kenapa? Kita spill nanti. Jadi di sini tuh harusnya ada sekitar 3 apa 4 warna bunga yang bermekaran, dari mulai ungu, putih, kuning. Nah, sekarang karena udah dipanen, jadi hampir nggak ada bunganya dan ada sisa-sisa sedikit. Nanti aku liatin. Nah, ini bunga putih sisa segini lagi. Terus juga ada bunga ungu. Nah, ini masih sisa. Nah, waktu kita lihat di Instagramnya tuh wah banyak banget bunganya. Nah, mudah-mudahan teman-teman pas kesini bunganya lagi banyak ya. Nah, kita sempet spill kalau kita dapet kamar tinggal satu gitu, jadi sisa. Tapi ternyata camp kita tuh justru paling gede nih. Teman-teman bisa lihat ukurannya. Jadi yang lain tuh bentuknya kayak segitiga mengerucut ke atas, sedangkan camp kita tuh segi 4. Jadi otomatis dia lebih lebar, lebih luas. Nah, kelebihan yang kedua, camp kita tuh justru walaupun paling ujung dan pojok, tapi view-nya nggak kehalang camp lain karena dia yaitu paling ujung. Jadi view-nya tuh paling terlihat jelas. Kelebihan berikutnya dari camp kita yaitu punya kolam pribadi. Sebenarnya ini itu kolam untuk kita semua, tapi karena ini tepat di depan camp kita, ini pas kita nginep tuh nggak ada yang berani gitu masuk ke area kolam ini karena disangkanya area private, padahal ini tuh area komunal. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu camp kita tuh paling deket dengan toilet. Jadi nggak mesti jauh jalan kaki untuk menuju ke toilet. Nah, cuman camp kita tuh karena paling bawah, paling ujung, jadi otomatis kalau mau ke resto atau ke parkiran itu memang agak PR naik turun. Ya nggak apa-apa lah ya, olahraga karena kita juga dapat view secakep ini.
Kayak kita dapat satu botol air mineral di botol kaca ya, dan bisa direfill, terus teko listrik dan ada perangkap nyamuk. Cuman untuk tipe camp itu nggak dapat komplement kayak teh kopi dan gula. Buat teman-teman yang mungkin pengen samaan, camp kita itu nomor 906. View-nya selain ke kolam dan lembah, harusnya ada hamparan bunga kuning. Tapi seperti yang udah aku bahas, kalau bunganya belum kembali bermekaran. Nah, jarak camp kita ke area toilet itu deket banget nih, tinggal gini aja jalan terus belok kanan. Nah, kita akan mulai bahas harga. Harga weekday itu 250 tanpa breakfast dan 340 dengan breakfast. Harga weekend itu 350 tanpa breakfast dan 440 dengan breakfast. Ini sangat terjangkau mengingat fasilitasnya mirip glamping ya. Mari kita lihat toiletnya. Nah, ini tuh udah disiapin beberapa pembuangan untuk toilet baru. Dan toilet yang udah jadi tuh ada 4 dan ini tuh suasananya juga masih sangat baru. Nah, di sini ada water heater, terus disediakan sampo dan juga sabun. Nah, untuk sabunnya tuh enak banget. Ada sensasi hangat dan wanginya tuh wangi jahe. Cuman gak disediakan pasta gigi dan sikat gigi. Jadi bawa dari rumah. Cuman sayang sih toiletnya belum ada kayak pemisahan buat laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ini bisa barengan aja gitu. Nah, di depan toilet itu ada area komunal, yaitu area untuk bakar kayu. Kita mulai jalan-jalan pada malam hari. Di sini pun suasana villanya tuh sangat cantik loh pas malam. Jadi gak ada tuh suasana spooky, gelap, semuanya tuh estetik. Terus penataannya juga bagus. Lampu-lampunya cukup terang. Karena ini tuh semi camping, jadi disediakan keran di samping campnya. Nah, buat teman-teman yang mau barbekyuan tapi nggak mau ribet, di sini udah disediakan. Jadi bisa pesen. Tapi kalau kita bawa dari rumah ya, biar menunya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lupa nih kemarin tuh kita belum review kalau di sini tuh ada lampu yang cukup menarik, jadi bisa warna-warni gitu. Kita akan mulai explore area cafe pada malam hari ya. Kita naik sedikit ke atas, ini tuh area nonton yang tadi kita udah review tapi nggak ada yang nonton ya karena hujan juga. Nah, di sini kalau malam lampunya warna-warni lucu ya. Nah, kita akan lanjut lagi ke area kafenya. Jadi di cafe ini tuh kalau malam minggu ada live musik. Dan menurut aku live musiknya tuh nggak berisik sama sekali ke kamar. Cukup suaranya dan juga yang paling penting ini tuh dibatasi waktunya nggak sampai malam banget gitu ya. Cuman sampai jam 9-an lebih. Nah, ini dia live musiknya. Cuman sayang kemarin di kafenya tuh nggak terlalu rame ya. Mungkin karena hujan juga. Ya, Villa Tibre ini juga merupakan salah satu villa yang ramah anabul ya. Karena ada beberapa tipe villa yang bisa bawa hewan peliharaan. Nah, kalau ini Cibi namanya. Kalau teman-teman kesini bisa ketemu sama si Cibi ini. Dia tuh milik owner. Nah, kita jalan-jalan lagi yuk. Kalau ini suasana lampu di area villa. Terus buat teman-teman yang suka nongkrong di area kolam renangnya, itu juga seru banget karena si kolam renangnya tuh lampunya estetik banget. Ada warna-warna galaksi kayak ungu dan biru. Cakep ya. Oh ya ampun, sampai kelupaan ngebahas breakfast. Jadi breakfast di sini tuh cuma dikasih pilihan nasi goreng atau mie tek-tek. Terus untuk banyaknya sesuai kapasitas kamar ya. Nah, untuk minumnya hanya dikasih teh hangat atau teh dingin. Jadi tadi tuh anak-anak keburu lapar gitu, jadi kita nggak sempet video. Nah, kalau di villa emang rata-rata ala carte gitu ya, bukan buffet. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe, follow IG dan TikTok My Beauty Country. Assalamualaikum.